Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Sabat tanggal 14 bulan Februari tahun ke-2026. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran firman Tuhan hari ini berjudul Keutamaan Kristus. Judul ini sekaligus merupakan topik pelajaran untuk satu pekan ke depan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selama satu pekan ke depan, pelajaran kita akan didasarkan pada kitab-kitab berikut ini. Kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Lalu kitab Kolose 1 ayat 13 sampai 19. Lalu kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Lalu kitab Efesus 1 ayat 22. Lalu kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Lalu kitab 1 Korintus 4 ayat 9. Dan kitab Roma 6 ayat 3 dan keempat. Selanjutnya, saudara-saudara, sebagai ayat hafalan untuk sepekan ke depan tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 15 sampai ke 17. Demikian firman Tuhan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan baik, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bapak Ibu sekalian, pembahasan mengenai keutamaan Yesus Kristus menempatkan Dia sebagai pusat teologi, keselamatan, dan dasar pemahaman iman Kristen yang sejati. Surat Paulus kepada jemaat Kolose menegaskan bahwa melalui Kristus, orang percaya dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada kerajaan terang yang membawa penebusan dan pengampunan dosa. Perpindahan ini bukan sekadar perubahan status spiritual, tetapi transformasi eksistensial yang menyentuh identitas manusia sebagai ciptaan Allah yang ditebus dengan menekankan Kristus sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Paulus menjelaskan bahwa Kristus menyatakan hakikat Allah secara sempurna kepada manusia. Oleh karena itu, keutamaan Kristus menunjukkan bahwa keselamatan, penciptaan, dan pemulihan manusia hanya dapat dipahami melalui relasi dengan Dia sebagai pusat segala realitas. Saudara-saudara sekalian, konsep Kristus sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan menegaskan bahwa dalam dirinya Allah yang transenden menjadi nyata dan dapat dikenal oleh manusia. Pernyataan bahwa Kristus adalah yang sulung dari segala ciptaan tidak berarti bahwa Ia diciptakan, melainkan menunjukkan keunggulan dan supremasinya atas seluruh ciptaan. Dalam Dia segala sesuatu diciptakan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sehingga Kristus bukan bagian dari ciptaan, melainkan sumber keberadaan segala sesuatu. Lebih jauh, seluruh ciptaan tidak hanya berasal dari Dia, tetapi juga ada bagi Dia sebagai tujuan akhir dari segala sesuatu. Dengan demikian, Kristus memiliki otoritas mutlak atas alam semesta dan menjadi dasar keberlangsungan seluruh kehidupan. Bapak Ibu, keutamaan Kristus juga berkaitan erat dengan karya penebusan yang dikerjakannya bagi umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, manusia dibebaskan dari kuasa dosa dan dipulihkan dalam hubungan dengan Allah. Baptisan menjadi simbol partisipasi orang percaya dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
yang menandai kehidupan baru dalam kebenaran. Pemulihan ini menunjukkan bahwa Kristus bukan hanya pencipta, tetapi juga penebus yang memperbarui ciptaan yang rusak oleh dosa. Oleh sebab itu, keutamaan Kristus tidak hanya bersifat kosmis, tetapi juga personal dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, selain sebagai pencipta dan penebus, Kristus juga dinyatakan sebagai kepala jemaat yang mempersatukan umat percaya dalam satu tubuh rohani. Gambaran tubuh Kristus menegaskan bahwa setiap anggota memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam kesatuan iman. Kepemimpinan Kristus atas jemaat menunjukkan otoritasnya dalam mengatur, memelihara, dan mengarahkan kehidupan umatnya menuju pertumbuhan rohani. Kesatuan ini mencerminkan tatanan ilahi yang menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan komunitas iman. Dengan demikian, pengakuan akan keutamaan Kristus menuntut ketaatan dan kesetiaan umat dalam hidup bersama sebagai tubuhnya. Saudara, sebagai kesimpulan pelajaran hari ini, bahwa keutamaan Kristus menegaskan bahwa Ia adalah pusat penciptaan, penebusan, dan pemeliharaan seluruh kehidupan manusia dan alam semesta. Kristus sebagai gambar Allah yang sempurna menyatakan hakikat Allah dan menunjukkan jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Keunggulannya atas segala ciptaan menuntut respons iman, ketaatan, dan penyerahan diri sepenuhnya dari setiap orang percaya. Pemahaman akan keutamaan Kristus membawa manusia kepada pengharapan baru, identitas baru, dan kehidupan yang dipulihkan dalam terang kerajaan Allah dengan menempatkan Kristus sebagai yang terutama. Dalam segala aspek kehidupan, orang percaya mengalami transformasi yang sejati dan hidup dalam relasi yang benar dengan Allah serta sesama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, mari kita pelajari pelajaran pekan ini untuk pelajaran pada Sabat 21 Februari tahun 2026. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Terima kasih karena sudah turut belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita seluruhnya.